Shalom, selamat pagi. Saudara, saya mengajak pagi ini kita akan merenungkan satu tema yang sederhana sekali dari kitab Ayub ya. Kita tahu bahwa kitab Ayub ini merupakan sebuah kitab yang cukup tua seperti saya pernah singgung sebelumnya, bahwa kitab Ayub merupakan salah satu kitab yang tertua. Dan hal yang lain tentang kitab Ayub adalah kitab Ayub merupakan salah satu kitab wisdom atau kitab hikmat selain Amsal dan Pengkhotbah. Nah, kalau kita melihat cerita utama yang diangkat dari kitab Ayub adalah mengenai tentang penderitaan ya. Cerita utama yang diangkat dari kitab Ayub adalah penderitaan. Kita bisa mengingat setiap buku itu punya satu blue line, satu tema pokok yang diangkat dari sebuah kitab. Nah, kitab Ayub ini temanya apa? Kalau orang dengar tentang Ayub, pasti yang diingat adalah hidupnya susah, penderitaan. Penderitaan apa yang terjadi dari kitab Ayub? Yaitu penderitaan kehilangan materi, itu salah satunya ya. Kita sudah tahu bahwa penderitaan materi ini dari pasal 1 kita sudah bisa menemukan bahwa apa yang terjadi, yang pertama disentuh adalah ternak-ternaknya, ya materinya semuanya. Kemudian yang kedua, kehilangan apa? Kehilangan keluarga, orang-orang yang dikasihi oleh Ayub. Nah, kita tahu bahwa dalam waktu yang sangat singkat, mereka itu melihat bahwa bisa terjadi kehidupan Ayub bisa sedemikian susahnya. Kita lihat Ayub pasal 1, ayat yang ke-18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat penderitaan yang kedua yang dialami oleh Ayub adalah kehilangan keluarga, orang-orang yang dikasihi. Dan ada penderitaan lagi yang ketiga yang dialami oleh Ayub, yaitu penderitaan sakit. Kita tahu bahwa Alkitab menceritakan bahwa Ayub itu sampai mengalami borok, sedemikian sampai dia itu dikatakan menggaruk dengan menggunakan beling ya, menggunakan kaca. Saya nggak bisa membayangkan segatal apakah borok yang dialami oleh Ayub sedemikian sampai menggaruk dengan jari tidak cukup. Kita lihat itu bisa saudara temukan di Ayub pasal 2 ayat yang ke-8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Lihat nih, saudara ya, penderitaan yang lain yang dialami oleh Ayub adalah penderitaan tentang fisik, sakit penyakit. Anda lihat cerita penderitaan Ayub ini diceritakan dari pasal 1 sampai pasal 2. 2 pasal, ya. 2 pasal menceritakan tentang penderitaan Ayub, 2 pasal ini juga mencakup tentang pembicaraan Tuhan dengan setan. Dan dirangkum dalam 2 pasal. Ada sebuah penafsiran yang mengatakan bahwa penderitaan Ayub itu total sekitar terjadi selama 9 bulan. Jadi mulai dari kehilangan ternak, materi, keluarga, sakit penyakit, itu total terjadi selama 9 bulan, kemudian baru Ayub mengalami pemulihan, jadi total 9 bulan. Tapi ada satu lagi yang menurut saya penderitaan yang dialami oleh Ayub, yang justru menurut saya anehnya
menghabiskan bagian terbesar dari seluruh 42 pasal di kitab Ayub. Jadi penderitaan yang 3 yang tadi saya sebut, materi, keluarga, sama sakit penyakit, itu menduduki 2 pasal, menghabiskan 2 pasal. Tapi penderitaan yang berikutnya ini yang ternyata menghabiskan 80% dari 42 pasal dari kitab Ayub. Di mana itu? Yuk kita lihat ya. Ayub pasal yang keempat. Ayub pasal yang keempat. Saudara ingat ya, kitab Ayub adalah salah satu kitab yang tertua. Berarti kalau kitab ini tertua, apa yang dialami oleh Ayub sudah dialami, istilahnya apa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, penderitaan apapun yang Anda bisa sebutkan, baik itu kehilangan finansial, baik itu kehilangan orang yang dikasihi, maupun soal sakit penyakit. Bukankah ini sudah gambaran kehilangan, gambaran penderitaan yang kita alami dalam kehidupan di bumi itu ya berkisar di antara 3 penderitaan ini kan. Anda akan lihat bahwa itu sudah dialami sejak zaman purbakala, sejak zaman kitab yang cukup tua ini. Tetapi ada satu penderitaan lagi yang sebetulnya juga kita alami. Anda lihat, judulnya dari pasal 4, itu kalau di Alkitab saya ada judul dengan huruf besar semuanya. Pasal 4 sampai 31, 28 pasal. Apa yang terjadi? Percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Saudara, Anda lihat di sini ada satu penderitaan yang menurut saya yang juga tidak bisa kita hindarkan. Ada penderitaan materi, kita ngalamin masalah kesulitan finance, kesulitan materi, kita bisa mengalami problem di tengah orang-orang yang kita kasihi, keluarga, kehilangan orang yang dikasih, sakit penyakit. Tapi yang ketiga, 4 ini juga tidak jarang kita alami, yaitu yang namanya dihakimi. Jadi penderitaan yang namanya dihakimi, dituduh, dihina, dicerca, dibully. Kalau orang zaman sekarang bilang dibully ya, dituding, diolok. Anda lihat dari pasal 4 sampai 31, 28 pasal. Isinya itu tentang olok-olokan dari 3 sahabat Ayub. Bukan 3 orang asing, tapi 3 sahabat, orang yang cukup dekat dengan Ayub, orang yang dipercaya sama Ayub. Menempati 28 pasal. Penderitaan yang lain dirangkum dalam 2 pasal. Sedangkan penderitaan yang satu ini menempati 28 pasal. Wow, berarti apa? Lama banget ini, lebih menderita, lebih sakit daripada yang 2 pasal. Nah, yang serem juga saya melihat gini, iblis itu menuduh Ayub. Iblis itu juga ngolok Ayub loh ke hadapan Tuhan. Tapi Anda lihat, iblis ngolok, menuding, menghakimi manusia, menghakimi Ayub di hadapan Tuhan, itu hanya di 2 pasal. Jadi istilahnya tuh gini, mulutnya iblis itu membicarakan tentang Ayub yang negatif, itu hanya 2 pasal. Tetapi 3 sahabat Ayub membicarakan hal-hal yang negatif terhadap Ayub dan mereka menentang Ayub, mengolok Ayub, itu 28 pasal. Jadi saya berpikir begini, ternyata orang itu bisa lebih jahat dari setan ya. Setan ngomongnya cuma 2 pasal. Tapi sahabat Ayub 28 pasal. Nah, Bapak Ibu, ini hati-hati ya. Ternyata orang itu kalau ngejudge orang lain, itu bisa lebih jahat dari setan. Setan ngejudge Ayub 2 pasal, manusia 28 pasal. Wow, gila banget kan? Setannya sudah berhenti ngomong tentang Ayub, orangnya enggak berhenti ngomong terus tentang Ayub. Enggak berhenti ngomong, nuding Ayub. Memang ya, kalau berurusan sama omongan orang,
itu panjang. Kalau berurusan sama orang, omongan orang, fitnahan, dituding, itu bisa lebih panjang dan lebih ribet daripada omongan tentang kita yang negatif dari setan. Perhatikan. Ini Anda jangan remehkan loh, 28 pasal, separuh lebih nih. Dari kitab Ayub, ini bahas tentang tuduhan, bahas tentang penghakiman. Nah, kita akan melihat beberapa poin yang kita bisa pelajarin dari penghakiman yang dilakukan oleh 3 sahabat Ayub, yaitu kita bisa lihat Elifaz, Bildad, dan Sora. Nah, saudara, kalau kita melihat dari semua teguran atau tuduhan penghakiman yang dilakukan oleh teman-teman Ayub, itu sebetulnya bisa saya simpulkan satu satu topik yang merangkum semuanya. Mereka pada dasarnya punya sebuah konsep yang salah, yang sebetulnya konsep ini juga saudara dan saya banyak percayain. Konsep apa? Konsep yang mengatakan bahwa orang itu kalau diberkati berarti hidupnya benar. Dan kalau orang itu ngalamin kemalangan, berarti hidupnya salah. Sebetulnya tema utama dari semua tuduhan, semua olokan dan penghakiman yang diserang oleh 3 teman Ayub kepada Ayub, tema utamanya adalah itu, bahwa orang itu kalau diberkati, berarti orang itu benar. Kalau orang itu ditimpa kemalangan, berarti itu salah. Makanya mereka selalu bilang sama Ayub, kamu pasti bikin salah. Makanya kamu mengalami kemalangan seperti ini. Berapa banyak dari kita juga punya konsep yang salah seperti ini. Bahwa kalau kita itu melayani Tuhan, kita itu hidup benar, kita itu akan diberkati. Itu sebabnya tidak jarang orang Kristen yang ketika sakit, mereka mulai mikir, aku salah apa ya? Ketika mereka mengalami masalah, mereka mulai mempertanyakan, aku dosa apa ya? Dan tidak jarang juga kita menilai orang lain sedemikian. Ketika kita melihat orang lain itu diberkati, kita itu juga seringkali merasa bahwa oh mereka mungkin hidupnya benar. Tapi sebaliknya tidak jarang juga ini menjadikan sebuah penghakiman bahwa ketika kita melihat orang itu tidak pernah pelayanan, orang itu tidak pernah doa, orang itu hidup kekristenannya ya suam-suam, tapi kok hidupnya kok enak banget. Lalu kita mulai mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu nggak adil. Jadi intinya kita juga merasa bahwa kita sudah doa, kita sudah pelayanan, kenapa yang kita nggak dijawab doanya? Nah ternyata ini konsep yang sangat fatal, saudara. Kita lihat sebentar di dalam satu cerita, di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu. Dalam Injil Yohanes, kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-9. Nah, saudara temukan kalau dalam Injil Yohanes pasal 9, judulnya adalah orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat orang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya, nah ini perhatikan, ini selalu yang sering jadi pertanyaan kita. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Nah, perhatikan. Pertanyaan yang dilakukan oleh murid-murid adalah siapa yang berbuat dosa. Konotasinya langsung kalau ada sakit berarti ada dosa. Nah, berapa banyak orang yang sakit itu cerita yang paling menyakitkan buat mereka ketika ada orang yang berkunjung, orang yang teman-teman mereka tuh ngomong gini, kamu coba introspeksi yo, kenapa kok kamu sakit kayak gini, barangkali kamu ada salah. Nah, seringkali mereka tuh cerita begini, kalau digituin itu enggak enak loh Bu Ruth. Kayak kita itu ngerasa kita itu orang yang paling
kotor gitu loh. Kita itu waktu sakit itu kita merasa orang yang paling najis, paling berdosa di hadapan Tuhan gitu. Jadi makanya saya bilang penghakiman itu enggak main-main, juga menyakitkan sekali. Nah, mereka tanya dosa siapa? Nah, lihat yang mereka langsung tanya dosa siapa. Mereka berarti juga punya konotasi penyakit kaitannya sama dosa. Lalu ayat 3, Yesus menjawab begini, bukan dia, juga bukan orang tuanya. Berarti dua-duanya dia nggak salah, orang tuanya juga nggak salah. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi tidak selalu bahwa sakit itu karena dosa. Tidak selalu bahwa masalah yang kita alamin karena kita itu salah. Apa-apa langsung dikaitkan dengan kita dosa. Saya masih ingat di sebuah kebaktian dengan banyak penari-penari yang terlibat, saya masih ingat kami saya mendengar sendiri, ada beberapa teman kita juga mendengar, bagaimana salah satu penari itu ditegur dengan keras. Karena istilahnya penari itu sepanjang dia pelayanan nari itu banyak terjadi kekacauan. Intinya begitu. Banyak terjadi kekacauan dan sebetulnya kenapa dia itu banyak mengalami kekacauan, karena simple sebetulnya, karena resleting dari baju tarinya itu lecet, jadi nggak bisa ditutup. Nah, karena resletingnya itu nggak bisa tutup, dia kan nggak bisa fokus, dia nggak bisa konsen nari, karena dia takut bahwa gerakannya dia itu akan membuat makin buka. Jadi, lalu yang saya kaget, sebetulnya simple karena problem resleting. Yang saya kaget, pemimpinnya dia langsung menegur dia dan dia bilang begini, kamu masuk doa, kamu betul-betul istilahnya seperti menabur abu di kepala, kamu berdoa minta ampun sama Tuhan, kamu tanya sama Tuhan, kamu udah salah apa, kamu udah bikin kesalahan apa sehingga buntutnya bisa panjang seperti ini. Nah, saudara, ini rupanya konsep yang dilakukan oleh teman-teman Ayub. Dan saudara jangan main-main dengan konsep seperti ini, karena respon Tuhan sangat marah. Respon Tuhan sangat marah. Kenapa? Karena kalau Tuhan menganggap bahwa kemalangan Ayub itu terjadi karena dia salah, maka dari sejak Ayub pasal 1, Tuhan tidak akan memamerkan Ayub kepada iblis. Dari situ kita tahu bahwa dari pasal 1 bahwa kemalangan yang terjadi pada kehidupan Ayub adalah semata-mata bukan karena dosa dan ketidaksalehan Ayub, tapi ada reason yang lain. Jadi artinya jangan sampai kita punya konsep yang salah. Kalau hari ini Anda punya problem, jangan dikit-dikit langsung diartikan aku dosa apa ya. Dan sebaliknya, kita juga belajar dari sini. Penilaian kita tidak sama dengan cara Tuhan menilai. Hati-hati saudara. Jangan sampai juga kita menjadi seperti 3 orang teman Ayub yang suka menghakimi. Saudara tahu nggak? Dari 12 suku Israel, kalau Anda baca di kitab Wahyu, ada 1 suku yang lenyap, yang hilang. 11 suku sampai hari ini masih ada. 11 suku ini masih ada keturunan-keturunannya, masih hidup sampai hari ini walaupun tercerai-berai dimanapun. Tapi ada 1 suku, bahkan di hadapan Tuhan pun dihilangkan, dilenyapkan. Namanya suku Dan. Suku Dan. Saya kasih tahu buat saudara, seperti saya pernah cerita, setiap suku itu punya keunikan. Contohnya suku Sebulon. Suku Sebulon itu adalah trader, para pedagang. Suku Asher adalah orang-orang yang sering pelayanan di kerajaan. Kebanyakan pelayan-pelayan di kerajaan itu sering mengambil dari suku Asher. Terus kita tahu bahwa suku Isakar adalah suku yang membedah kitab Taurat. Kerjaan mereka adalah membedah kitab Taurat. Suku Lewi adalah suku yang ditugaskan di bait suci untuk pengurusan ibadah. Nah, ada 1 suku yang Anda lihat di kitab Wahyu itu hilang.
Anda tahu namanya suku Dan ini kerjaannya apa? Suku Dan ini adalah kerjaannya hakim. Keren ya. Nggak kebetulan kok ya pas. Suku yang sebagai hakim ini ternyata adalah suku yang lenyap di kitab Wahyu. Hilang di hadapan Tuhan tinggal 11. Saya mau kasih tahu buat saudara, ini satu sisi memberikan satu pengajaran, satu bahan perenungan. Orang yang menghakimi itu fatal banget. Yang harus diterima oleh orang yang menghakimi itu bahaya dan fatal banget. Seperti, ya kok pas kebetulan, saya percaya tidak ada yang kebetulan, suku Dan itu adalah keturunan hakim-hakim, para hakim. Jadi Anda lihat, kalau kita suka menghakimi, itu dangerous banget. Apa yang terjadi dari 3 sahabat Ayub, kita bisa melihat bahwa cara mereka menilai, mereka sebetulnya dikenal sebagai teman-teman yang bijak. Jadi kalau Anda tahu lebih jauh tentang 3 sahabat Ayub, ini mereka adalah orang-orang yang bijak. Tetapi ternyata di balik kebijakan mereka, cara mereka menilai Ayub ternyata salah sama sekali. Makanya saudara, Rasul Paulus pernah bilang begini, aku tidak mau menilai siapapun. Karena aku sendiri juga tidak mau dinilai. Dalam artinya itu, aku tuh tidak mau ngejudge orang. Kata menilai yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu adalah ngejudge. Aku tuh tidak mau ngejudge orang. Menilainya tuh lebih ke arah menyerang. Nah, aku tuh tidak mau, kata Paulus. Karena aku sendiri juga nggak mau. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Kita jangan pernah menghakimi orang. Jadi ketika orang itu salah, jangan kita hakimi. Oh, makanya dia ngalamin seperti begini. Jadi menghakimi itu lebih ke arah menyerang. Kita jangan lakukan itu karena Tuhan itu marah sekali dengan ketiga sahabat Ayub. Sampai akhirnya di dalam Ayub pasal 42 ayat 7-8 Tuhan bilang begini, kamu ya, 3 orang ya, kamu datang sama Ayub. Aku ndak akan dengar doa kamu kalau ndak Ayub yang doakan. Wah, Tuhan murka sekali kepada ketiga orang sahabat Ayub. Ini yang satu yang saya mau ingatkan. Kita jangan pernah menjadi orang yang menghakimi seperti 3 sahabat Ayub. Lalu bagaimana kalau kita sebagai korban yang dihakimi? Yuk kita buka lagi Ayub pasal 42. Ayub pasal yang ke-42 kita lihat ayat yang ke-10. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Perhatikan kalimat ini, saudara. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Keadaan yang dipulihkan, keadaan siapa? Keadaan Ayub. Kapan? Nah, Anda perhatikan. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Sebetulnya bukan cuma sekedar meminta doa gimana, tetapi Ayub meminta doa, Tuhan ampuni mereka. Setelah Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, Alkitab memberitahu kita, Tuhan pulihkan. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Kita tahu bahwa sesaleh-salehnya Ayub, bahwa ketika dia diserbu dengan ketiga sahabatnya, kita bisa tahu bahwa ada pasal di mana Ayub menyatakan kekecewaannya, sakit, apa yang dia rasakan tentang sahabat-sahabatnya. Ayub terluka. Nah, Anda perhatikan, biarpun apa yang dialami, yang dituduhkan oleh sahabat-sahabatnya itu tidak benar. Artinya Ayub itu memang tidak salah. Tapi ayat 10 dari ayat 42 mengingatkan kita, Tuhan baru bisa memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub melepaskan pengampunan. Sejahat-jahatnya apapun orang yang berkata buruk tentang saudara,
Sejahat apapun yang diperlakukan orang menyerang engkau. Ketika walaupun engkau tidak salah, sama seperti Ayub engkau tidak salah, namun Tuhan tidak akan pernah bisa melakukan pemulihan sampai saudara melepaskan pengampunan. Tuhan baru memulihkan Ayub setelah dia memberkati sahabat-sahabatnya. Karena itu pagi hari ini 2 poin utama yang saya ingin ingatkan. Jangan kita menghakimi. Karena waktu kita menghakimi, ternyata Tuhan bilang begini sama teman-teman Ayub. Aku tidak akan dengar doa kamu. Kecuali Ayub yang doa. Saya mulai mikir Bapak Ibu. Jangan-jangan ketika kita menghakimi seseorang. Nah Anda dengar. Ketika kita menghakimi seseorang, menilai seseorang dan penilaian kita salah. Jangan-jangan secara hukum roh kita ditaruh di bawah orang itu. Dalam arti itu begini, kita jadi diikat oleh orang tersebut. Artinya kita itu seperti punya hutang kepada orang itu. Sampai kalau kita itu datang meminta maaf karena kita sudah salah menilai dan menghakimi, baru blessing itu terlepas. Saya ingat sebuah ayat yang sering saya pakai untuk bercerita tentang hutang piutang. Ayat ini kan berkata begini, kalau kamu itu sudah terjerat oleh perkataanmu kepada saudaramu, maka datanglah kepadanya, memohonkan kepadanya sampai kamu dilepaskan. Saya sering pakai ayat itu untuk menceritakan kalau kita itu sudah terikat dengan sebuah perjanjian, betapa sulitnya kita itu sampai harus bisa minta dilepaskan sama orang yang dimana kita utang. Nah, saya mulai berpikir, ketika kita menghakimi orang dengan salah, saudara, yang saya khawatirkan, kita sedang membuka forum di mana kita itu ada di bawah hutang oleh dia. Saya ingat begini, saya ingat kita pernah ngomong soal orang-orang Yahudi pada waktu mereka menyalibkan Yesus, pada waktu mereka memfitnah Yesus, pada waktu mereka menghakimi Yesus. Saudara, mereka pernah ngomong seperti ini. Mereka pernah bilang begini, hutangnya kami yang tanggung. Mereka bilang begitu kan? Waktu Pontius Pilatus itu cuci tangan dan Pontius Pilatus bilang orang ini tidak salah loh. Biar kamu salibkan dia, kita yang nanggung dosanya, kita yang nanggung, kita yang tanggung akibatnya. Pernahkah Anda berpikir bahwa apa yang terjadi pada zaman, salah satunya pada zaman Hitler, ketika terjadi Holocaust, di mana banyak keturunan orang-orang Yahudi dibantai habis oleh Hitler. Kita tahu kan sampai banyak ceritanya orang-orang Yahudi dihabisin oleh Hitler. Kita pernah tidak berpikir bahwa apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi yang mengalami Holocaust adalah buah akibat dari hutang yang mereka bangun karena mereka ngomong, waktu mereka menghakimi Yesus, mereka ngomong, kami yang tanggung dosanya. Kami yang tanggung jawabnya. Saudara, yang saya khawatirkan bahwa ketika kita menghakimi seperti 3 orang sahabat Ayub, Tuhan bilang begini, doa apapun yang kamu naikkan tidak akan aku dengar. Sampai kamu datang minta Ayub yang naikkan doa buat kamu. Jadi kalau Ayub tidak mau doakan kamu apapun yang terjadi di hidup kamu, aku tidak akan bless kamu. Itu bahasa sederhananya kan. Serem kan Bapak Ibu? Saya menangkap bahwa ketika kita menghakimi, yang saya khawatir, bahwa saudara dan saya tidak akan pernah diberkati, sampai orang yang kita hakimi, itu melepaskan berkat buat kita.
Nah, urusannya jadi panjang, karena berarti kita harus datang kepada orang yang kita bully, orang yang kita hakimi. Padahal mungkin orang itu tidak tahu kalau kita rasain dia, kita hakimin dia. Tetapi yang saya khawatirkan, hukuman dari penghakiman itu serem sekali. Karena itu saya ingin mengajak teman-teman, jangan gampang-gampang nilai orang. Jangan gampang-gampang nilai orang ketika orang ngalamin masalah terus kita bilang, oh nggak pelayanan sih, oh nggak cinta Tuhan sih. Penilaian Tuhan sama penilaian kita beda sama sekali. Beda sama sekali. Ketika ada seseorang hamba Tuhan yang mungkin jatuh, kita langsung menghakimi. Bahaya, hati-hati banget. Bahwa bisa terjadi sampai yang saya khawatirkan seperti itu. Kita tidak akan pernah di-bless. Karena kita sudah terikat dengan hutang darah seperti itu. Kita terikat dengan hutang sampai orang itu melepaskan hutang. Jadi saudara, itu yang terjadi. Apa yang terjadi pada keturunan orang Yahudi yang mengalami Holocaust? Karena mereka punya hutang sama Tuhan. Mereka punya hutang yang harus mereka dibayar oleh keturunan-keturunan mereka. Jangan sampai kita menghakimi, karena penghakiman itu ngeri banget. Makanya Tuhan bilang, jangan kau menghakimi. Penghakiman itu haknya Tuhan. Amin. Yuk, kemudian yang kedua yang saya ajak ingat. Bagaimanapun, sekalipun kita tidak salah, kalau kita menyimpan kecewa dan luka, kita menghalangi blessing Tuhan. Mari lepaskan. Setelah Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya, Tuhan memulihkan. 2 poin utama pagi ini, jangan menghakimi. Kedua, lepaskan pengampunan atas orang-orang yang menghakimi saudara dan saya. Maka Tuhan akan membawa pemulihan. Yuk, kita menghampiri Tuhan. Kita datang dengan jamuan tubuh dan darah. Mari sekalian kita angkat juga ya, kembali bawa dalam doa bersama untuk Balita Kimberly ya. Tuhan, kami angkat roti ini yang kami percaya adalah tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecah buat kami. Dan saat ini kami katakan di dalam nama Yesus, waktu Engkau disalib Tuhan, semua penyakit telah Engkau tanggung, sudah selesai, sudah tuntas. Termasuk penyakit Balita Kimberly. Karena itu Tuhan, kami angkat semuanya. Di dalam nama Yesus, Engkau sendiri mengatakan bahwa ketika Engkau bangkit, tubuh yang baru adalah tubuh yang menang, yang sehat, yang sembuh sempurna. Saat kami makan roti ini, kami katakan dengan iman tubuh kami baru. Hidup yang kami hidupi dalam tubuh ini adalah tubuh yang sudah mengalami kebangkitan oleh kemenangan Kristus di atas kayu salib. Tubuh yang sehat, dan kami katakan di dalam nama Yesus, Kimberly juga mengalami pembaharuan tubuhnya. Tuhan, kami katakan tubuh Kimberly, Tuhan Engkau menggantikan sebab tubuhmu sudah dicincang, sudah dicambuk, sudah dihabisin karena sakit penyakit. Kami katakan healing terjadi, kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami makan dengan iman percaya di dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman, haleluya. Mari kita angkat anggur sama-sama. Terima kasih untuk darah-Mu yang kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus, kami juga sudah disembuhkan. Semua kutuk telah dihabiskan oleh darah Yesus. Saat kami minum anggur ini, kami percaya darah-Mu sendiri ngalir di tubuh kami. Dan kami katakan darah-Mu Tuhan ngalir di tubuh Kimberly. Menggelontor semua penyakit dan racun dan menggantikan kesembuhan, memberikan kesembuhan, mengalirkan pemulihan.
membangkitkan kembali jaringan-jaringan yang rusak, memulihkan kembali. Kami terima dengan percaya Tuhan, saat kami minum, kami sehat, kami dipulihkan, kami didamaikan dengan Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita minum sama-sama. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami ucap syukur bagimu segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.